Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dengan NIM 22010551002. Saya dari kelompok 1, kelas pendidikan kimia ICT, dan saya akan menjelaskan bagaimana hasil wawancara kami mengenai implementasi kurikulum Merdeka pada salah satu sekolah menengah atas yang ada di Makassar. Pada saat ini, ternyata sebaran pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka sudah tercatat ada sebanyak 3.949 sekolah yang melaksanakan kurikulum Merdeka. Di antaranya ada 12.557 sekolah yang melaksanakan kurikulum Merdeka pada SMA. Dan salah satunya adalah SMA Negeri 13 Makassar. SMA Negeri 13 Makassar ini adalah sekolah yang kami observasi bagaimana pelaksanaan kurikulum Merdekanya. Untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka pada sekolah SMA Negeri 13 Makassar ternyata baru dimulai pada tahun ini, yaitu tahun 2024, dan hal tersebut masih sangat terbilang baru. Ada 3 pilihan implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri. Yang pertama adalah mandiri belajar, yang kedua adalah mandiri berubah, dan yang ketiga ada mandiri berbagi. Dan pada sekolah SMA Negeri 13 Makassar ini masih menggunakan mandiri belajar. Apa sih mandiri belajar itu? Jadi mandiri belajar itu adalah satuan pendidikan yang menggunakan struktur kurikulum 2013, namun dalam pengembangan kurikulum tersebut menerapkan beberapa prinsip kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmennya. Jadi pada SMA Negeri 13 Makassar ini adalah masih menerapkan kurikulum Merdeka pada kelas 10 saja, dan untuk kelas 11 dan kelas 12-nya itu masih menggunakan kurikulum 2013. Karena masih terbilang sangat baru, jadi ternyata pada sekolah tersebut masih banyak gurunya yang masih menerka-menerka bagaimana sih sebenarnya pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke pengimplementasian kurikulum Merdeka pada SMA Negeri 13 Makassar. Implementasi kurikulum Merdeka pada sekolah menengah atas SMA Negeri 13 Makassar. Pada kurikulum Merdeka terbagi atas 2 fase untuk jenjang SMA, yaitu ada fase E untuk kelas 10 dan ada fase F untuk kelas 11 dan kelas 12. Pada SMA Negeri 13 Makassar baru menerapkan kurikulum Merdeka pada kelas 10 saja. Nah, untuk kelas 10 ini mata pelajaran IPA dan IPS itu belum dibagi ataupun belum dipisahkan menjadi mata pelajaran yang spesifik. Nah, untuk pelaksanaan mata pelajaran IPA dan IPS itu ada 3 pendekatan pada kurikulum Merdeka. Ada yang diajarkan muatan IPA dan IPS secara terintegritas, dan ada yang mengajarkan muatan IPA dan IPS secara bergantian dengan blok waktu yang terpisah, dan ada juga yang mengajarkan muatan IPA dan IPS secara paralel. Pada SMA Negeri 13 Makassar mengajarkan pelajaran IPA dan IPS pada kelas 10 atau pada fase E menggunakan pendekatan secara bergantian dengan blok waktu yang secara terpisah. Nah, kita bisa lihat di sini muatan materi pada fase E terkhusus untuk mata pelajaran kimia untuk kelas 10. Pada kurikulum Merdeka dijelaskan secara umum. Di sini untuk pemahaman kimianya tersendiri, peserta didik mampu mengamati, menyelidiki, dan menjelaskan fenomena sesuai dengan kaidah kerja ilmiah dalam menjelaskan konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari, serta menerapkan konsep kimia dalam pengelolaan lingkungan, termasuk menjelaskan fenomena pemanasan global, menuliskan reaksi kimia dan menerapkan hukum-hukum dasar kimia, serta memahami struktur atom dan aplikasinya dalam nanoteknologi. Muatan materi pada fase E pada kurikulum Merdeka ini digambarkan secara umum, berbeda dengan kurikulum 2013 yang lebih rinci mengenai materinya. Cakupan materi ini yang sangat luas, pada kurikulum Merdeka itu kita hanya tinggal memilih materi yang dibutuhkan oleh siswa dan esensial dan yang dianggap memang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari oleh siswa tersebut. Selanjutnya, pada kurikulum Merdeka itu, guru tidak lagi dibebankan untuk menyampaikan keseluruhan dari materi tersebut. Tidak lagi ada yang mewajibkan untuk seluruh guru menyelesaikan materi tersebut. Hal tersebut ada hubungannya dengan ujian nasional pada sekolah. Pada kurikulum 2013, ujian nasional masih ada, di mana ujian nasional tersebut
memiliki soal yang sama, dan apabila kita tidak menyelesaikan materinya, itu akan berpengaruh dengan nilai ujian nasional siswanya. Berbeda dengan pada kurikulum merdeka, ujian nasional sudah tidak ada lagi, dan sekarang pada kurikulum merdeka itu ujian sekolah, di mana sekolah atau gurunya yang diberikan beban untuk membuat soalnya, di mana soal yang dibuat oleh gurunya itu gurunya lah yang tahu sejauh mana materi yang telah diajarkan kepada siswanya. Adapun contoh materi kimia yang ada pada kurikulum merdeka untuk fase E atau kelas 10 itu ada kimia hijau. Nah, materi tersebut bebas untuk diajarkan. Ada yang mengajarkan pada semester genap, ada yang mengajarkan pada semester ganjil. Dan ada juga bisa memilih untuk tidak mengajarkannya, disesuaikan dengan kondisi siswa tersebut. Untuk SMA Negeri 13 Makassar memilih untuk tidak mengajarkan materi kimia hijau tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan siswa pada SMA tersebut. Jadi, untuk pemilihan materi pada kurikulum merdeka itu dikembalikan lagi kepada gurunya, melihat bagaimana kondisi siswanya, sejauh mana kita bisa mengajarkan materi tersebut, dan bagaimana siswa dapat menguasai materi tersebut. Penerapan kurikulum merdeka pada SMA Negeri 13 Makassar itu memang hanya diterapkan pada kelas 10 atau fase E. Namun berdasarkan hasil wawancara kami, ternyata pada fase F untuk kurikulum merdeka, yaitu pada kelas 12 dan kelas 11, ternyata mata pelajarannya dibagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama adalah kelompok mata pelajaran umum yang wajib diikuti oleh seluruh siswa, dan yang kedua ada kelompok mata pelajaran peminatan atau kelompok mata pelajaran pilihan. Nah, setiap sekolah diwajibkan untuk menyediakan paling sedikit 7 mata pelajaran pilihan. Nah, nantinya muridnya pada kelas 11 diarahkan untuk memilih 4-5 mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran pilihan tersebut, dan disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Namun, ternyata berdasarkan hasil wawancara kami, ternyata ada pengawas yang mengatakan bahwa mata pelajaran peminatan itu tidak boleh dibebaskan kepada siswa untuk memilih. Mengapa demikian? Karena apabila hal tersebut terjadi, bisa saja dari mata pelajaran pilihan itu ada yang tidak memiliki siswa. Contoh sederhananya untuk mata pelajaran kimia. Mungkin beberapa siswa memikirkan atau berpikiran bahwa mata pelajaran kimia itu menyusahkan atau sangat sulit. Jadi mata pelajaran tersebut bisa saja tidak ada siswanya, dan hal tersebut bisa berujung bahwa dengan tidak adanya tunjangan sertifikasi guru karena tidak memiliki siswa pada mata pelajaran pilihan tersebut. Nah, kata dikembalikan ke sekolah maksudnya ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama itu menyediakan layanan bimbingan konseling oleh guru BK. Maksud dari layanan bimbingan konseling ini, jadi nanti para siswanya sebelum memilih mata kuliah pemilihan bisa melakukan konsultasi kepada guru BK-nya mengenai mata pelajaran yang linear terhadap karir masa depannya. Selanjutnya yang kedua ada angket. Nah, angket tersebut memiliki pilihan mata pelajaran dan siswa tersebut bisa memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minatnya. Dan cara yang ketiga itu adalah disesuaikan dengan hasil belajar pada semester 1 dan semester 2 pada fase E atau pada kelas 10. Nah, untuk hal tersebut, untuk pemilihan mata pelajaran tersebut bisa dihandle oleh bagian kurikulum sekolah dan guru BK-nya. Selanjutnya adalah model pembelajaran pada kurikulum merdeka terkhusus untuk SMA Negeri 13 Makassar. Jadi berdasarkan hasil wawancara kami terhadap salah satu guru mata pelajaran kimia di sekolah tersebut, ternyata model pembelajaran yang digunakan pada kurikulum merdeka ini sama saja dengan model pembelajaran yang digunakan pada kurikulum-kurikulum sebelumnya. Nah, adapun contoh model pembelajaran yang bisa digunakan itu ada discovery learning dengan model pembelajaran problem based learning. Selanjutnya untuk metode pembelajarannya bisa saja kita menggunakan metode ceramah ataupun metode berkelompok.
Nah, hal tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi sebelum memilih model pembelajaran ataupun metode pembelajaran, kita harus melakukan tes diagnostik. Nah, tes diagnostik ini bertujuan untuk mengetahui gaya belajar siswa. Apakah siswa tersebut lebih suka untuk melihat, mendengar, atau melakukan, atau bahkan penggabungan dari ketiga karakter belajar tersebut. Terus yang kedua itu kita bisa melihat kebutuhan belajar siswa. Apakah siswa membutuhkan panduan media atau tidak. Nah, itulah tadi mengenai model pembelajaran pada kurikulum Merdeka berdasarkan hasil wawancara kami. Selanjutnya, pada kurikulum Merdeka ternyata ada beberapa istilah-istilah yang baru yang diperkenalkan di kurikulum Merdeka. Di sini bisa dilihat kolomnya. Nah, pada kurikulum 2013 kita masih menggunakan kata silabus. Ternyata pada kurikulum Merdeka itu ada yang namanya ATP atau alur tujuan pembelajaran. Selanjutnya, untuk hal yang mungkin familiar sama kita yaitu ada RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Pada kurikulum Merdeka istilah tersebut diganti menjadi modul ajar. Dan yang terakhir mungkin bisa kita lihat mengenai indikator pembelajarannya. Diganti di sini menjadi indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan satu lagi, untuk kompetensi dasar pada kurikulum 2013, ternyata istilah barunya adalah diganti menjadi TP atau tujuan pembelajaran. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai implementasi kurikulum Merdeka pada sekolah menengah atas yaitu SMA Negeri 13 Makassar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.